Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isna ini Aun Aladi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3. Saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk memenuhi prasyarat uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi menerapkan penyambungan panel dengan pengelasan di kelas 11 TPKI 2 Bukan Negeri 2 Purwodadi. Untuk lebih jelas, mari kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama. Ketua kelas bisa memimpin doa. Silakan. Mari kita hari ini akan saya kita sudah dulu mengucapkan dan mengucapkan hati berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ketua kelas, untuk teman-teman yang tidak hadir, ada dari jumlah 16 siswa, bisa dihitung untuk memastikannya. Silakan. Hitungan mulai dari kanan dimulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi, mantap ya. Terima kasih. Pembelajaran biar kelihatan nyaman. Kalian bisa lihat lingkungan sekitar kalian. Bisa dilihat kanan kiri kalian, kolong bawah kursi kalian. Kalau ada bisa diambil dan silakan dibuang dalam tempat sampah. Tempat sampahnya ada di pojok. Ayo kita sini. Nah, ini masih ini nih. Terima kasih sudah melakukan pembersihan atau membersihkan lingkungan sekitar. Lalu kita buka pikiran kita dulu. Kenapa? Karena pada saat kalian melakukan, kalau tidak sesuai dengan apa yang kalian kehendaki, pasti pada saat mengikuti pembelajaran males ya. Makanya saya ingatkan kembali, apa yang kalian pelajari, apa yang kalian lakukan nanti untuk diri sendiri, untuk bekal kalian nanti paling dekat mendekati PKL ya, paling jauhnya nanti pada saat kalian setelah lulus bisa digunakan sebagai bekal mencari pekerjaan. Sebagai contoh, kalian sudah bisa melakukan kegiatan ini dengan kesadaran sendiri, dengan pikiran yang ini saya belajar untuk diri sendiri. Yaitu apa? Pada saat kalian praktek, contohnya praktek seperti ini, ya, kemudian dengan keinginan sendiri, hasilnya pasti lebih maksimal. Kenapa? Tidak ada tekanan sama sekali. Yang kedua, ilmu yang didapatkan pun bisa dipertanggungjawabkan. Makanya selalu saya tekankan, baik itu nanti pada saat kalian melakukan kegiatan perbaikan penyambungan panel ini, bila mana belum maksimal, bisa kalian perbaiki kembali sampai benar-benar maksimal. Contohnya sudah dilakukan penyambungan perbaikan, ya, ternyata masih ada yang belum jelas. Kalian bisa melihat, oh ternyata masih ada, diperbaiki lagi sampai benar-benar sempurna, sampai benar-benar yang terbaik. Kuncinya apa? Lebih baik kalian mencoba berkali-kali tapi ada hasilnya, daripada sama sekali dapat nilai tapi tidak tahu ilmunya. Dan mana kalian bisa mengelas dengan plat yang tipis di kehidupan sehari-hari, sangat-sangat berguna, sangat-sangat bermanfaat, bahkan bisa menjadikan sumber pendapatan buat kalian. Contoh dari las listrik, ya, kemudian beli aja besi-besi bekas,
yang notabene kilona, kemudian dirangkai menjadi suatu produk. Akhirnya bisa menjadikan harga jual, bisa menjadikan tempat untuk berwirausaha. Kalau berkaitan dengan bodi otomotif, tentunya banyak memperbaiki bodi, memperbaiki sasisnya dan sebagainya. Satu, peserta didik mampu menganalisa prosedur pengelasan sesuai dengan SOP standar operasional prosedur. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menerapkan pengelasan dengan menggunakan APD. Jadi tidak asal ngelas, tapi harus menggunakan APD-nya seperti sarung tangan, apron, jaket, kemudian helm, ya, kemudian sepatu dari kulit, kemudian sama helm mengasah. Kemudian yang ketiga, peserta ini dapat menggunakan, nanti pada saat praktek nggak mungkin tidak digunakan, itu bisa menggunakan peralatan pengasah. Yang berikutnya, peserta didik dapat mengidentifikasi. Nah, ini mengidentifikasi penyambungan ini. Oh, ternyata misalkan identifikasi ada kesalahan-kesalahan, bagaimana cara memperbaikinya, penekanannya pada mengidentifikasi penyambungan dengan teknik pengelasan. Yang terakhir, bagaimana cara atau bagaimana menerapkan, kalian mempraktikkan menerapkan prosedur penyambungan panel dengan teknik pengelasan. Pengelasan di sini yaitu pengelasan menggunakan las CO. Pada pembelajaran ini untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian sebelum kegiatan pembelajaran, ini ada pretest. Bisa kalian lihat pada slide, bahkan sudah saya bagikan di link grup WA. Kalian juga silakan. Itu ada bedanya dengan pengelasan ya. Ini poinnya 10 ya, maksimalnya kan 10 dari 5 soal. Tiap-tiap poin nilainya 2. Untuk bilang benar semua, Irfan benar semua, Nariko benar 8, ini Dava benar 4, Alfian juga benar 4. Dari sini kalian akan mengetahui ya, kira-kira bagaimana. Ada yang sudah benar-benar paham, ada yang belum ya. Kita akan pelajari materinya, yaitu prosedur penyambungan panel dengan pengelasan. Nah, kita mengulas kembali materi sebelumnya, di mana materi ini satu harus bisa terlebih dahulu tahu bagaimana cara menggunakan mesin las, karena nggak mungkin ya kita praktek tidak tahu bagaimana cara menggunakan mesin lasnya. Harus tahu caranya menyetel, caranya membuka regulatornya, kemudian caranya untuk posisi yang benar seperti apa, agar supaya hasil penyambungannya bisa sempurna. Nah, salah satu contohnya ada di panel sebelah sini ya. Ini salah satu contoh penyambungan panelnya, kurang lebih seperti ini. Ini pada bagian salah satu di kendaraan beda motor. Nah, contoh yang lainnya bagaimana? Ada di bagian sebelah sini, yaitu berada di dekat dengan roda. Nah, bagaimana? Yaitu pada bagian bawah di sini. Ya, ini nanti penekanannya kalian bisa melakukan penyambungan, bisa melas, walaupun tidak menutup kemungkinan ada siswa yang bisa mengelas sampai mencoba berkali-kali, ada yang 5 kali, 3 kali, sekali bisa kembali lagi tergantung dari pribadinya. Kemudian untuk hasil-hasil yang nanti akan kalian kerjakan
panel yang sudah saya lakukan pengelasan, tetapi ada masalah. Jadi ada bentuk yang bermacam-macam, dibagi menjadi 4 kelompok. Pada pembelajaran kali ini kita akan melihat tayangan video yang ada di slide ini. Kalian perhatikan, sebelum kita melihat ini, terlebih dahulu akan saya beberapa kelompok. Tujuannya nanti pada saat kalian melihat tayangan video ini bisa mencari permasalahannya di mana, bagaimana kalian menyelesaikan permasalahannya, baik itu secara pengetahuan dan juga menyelesaikan dengan keterampilan. Ada seorang leader yang sedang melakukan persiapan yang benar. Nanti ada masalah dalam hasil pengelasannya. Jadi kalian nanti fokusnya pada apa yang dilakukan ini, kira-kira penggunaannya bagaimana, perhatikan untuk prosedurnya ini. Dan nanti pada video ini yang perlu kalian ingat, ada beberapa percobaan. Tinggal nanti kalau kalian data percobaannya, apakah percobaan 1, apakah percobaan 2, atau percobaan 3 dan 4, tinggal dari percobaan ini. Ya, di sini ada nanti kegiatan, itu cara penyetelan apa tadi? Gas. Belakang gas, cek. Kalian juga perlu ingat ya, bagaimana posisi seorang leader saat melakukan pengelasan. Dan nanti kalian akan mempraktekannya di sini. Itu penggunaan padnya, matanya. Itu di-tag dulu, kemudian dilakukan proses pengelasan. Karena matnya tipis kan tidak bisa langsung full, bisa. Itu hasil dari percobaan yang kedua. Ini dilakukan segel 3 titik ya. Nah, bagaimana cara mengelas tipis supaya tidak melengkung? Bisa dilihat dari video itu. Bertahap, tidak langsung 4. Bisa secara bergantian, hingga lagi ujung, kemudian ujung lagi juga. Cukup jelas ya? Jelas. Jadi setiap melakukan pengelasan, khusus untuk yang jauh, selesai dibersihkan. Ingat, jangan dimasukkan dalam air. Bukannya semakin menggelap, malah semakin jelek ya. Ini berbeda dengan alas listrik. Bentuk pengelasan ini yang ada di video ini kategorinya masih di bawah tangan. Nah, kalau kita main foto begini kan berada di atas ya. Tangan juga sama, tapi juga horizontal atau vertikal. Ini lebih sulit lagi. Jadi ada 5 percobaan. Nah, ini juga seperti yang ada di situ, sama seperti tadi yang saya perlihatkan. Di sini terlihat ada masalah ya. Nah, masalah ini nanti yang akan kalian selesaikan. Salah. Jangan nambah masalah baru. Contohnya seperti apa? Ada kerusakannya di sini, malah kita beri masalah di bagian sini lagi gitu, ya. Malah dijadikan ini sebagai tempat uji coba dengan jawabannya yang lain. Ini untuk perbaikinya. Nah, setelah selesai, kalian perlu lakukan hal yang seperti ini. Salah satu contohnya, dikembalikan ke posisi sedia kala semula. Ini juga membiasakan diri dimanapun tempat. Kalian ambil posisinya di situ, selesai, dikembalikan lagi ke posisi semula.
Setelah selesai, ini proses mengembalikan mesin. Jangan sampai masih ada gas di dalam, terutama di dalam tabungnya sana, belakangnya. Ya. Caranya bagaimana? Ini setiap tabung masih ada tekanannya, yaitu pada mesin dilepas terlebih dahulu, tidak saat torknya ditekan tidak keluar gas, baru dilakukan penutupan supaya gas yang ada di selang benar-benar sudah tidak ada. Sebelum kalian mengerjakan, saya akan membagikan lembar kerja untuk diskusi berkaitan dengan video yang tadi saya tayangkan ya, ditayangkan di dalam slide ini. Video ini juga bisa kalian lihat pada grup WA, sudah saya link, atau nanti bisa saya perlihatkan lagi di sini, tak putar kembali juga bisa. Ya, nah pokoknya ini saya bagi sesuai dengan kursi ini sebanyak berapa kelompok. Ditulis nama yang ada pada lembar LKPD. Saat kalian mengisi nanti akan ada yang mempresentasikan siapa, yang mengerjakan saat perbaikan pengawasan ini siapa, yang mau mencatat atau menjadi moderatornya siapa, di situ sudah ada. Ya, pada lembar kedua kalian bisa lihat lembar kedua ini, coba perhatikan mas. Lembar kedua ini kalian identifikasi masalah yang ada di video, atau nanti bisa kalian lihat hasil pengelasannya ini diidentifikasi. Kenapa kok sampai terjadi seperti ini? Ya, hasil dari pengelasan yang ada di dalam video tadi bisa secara kelompok diperlihatkan. Ini sementara untuk mempermudah dibuat kelompoknya secara mengelompok ya. Ya. Kemudian yang ini depan pindah ke sana. Kemudian yang ini pindah ke sini. Ya, ada kelompok. Ya, silakan itu selesaikan. Ada kelompok tadi tinggal namanya ditulis dulu. Ya, yang kedua identifikasi dari video tadi dan pekerjaannya, penyebabnya apa, bagaimana solusinya. Silakan bisa kalian selesaikan. Untuk kelompoknya langsung gini ya, untuk kelompoknya secara biar enak nanti bagian atas tulis dari sini aja. Ini kelompok 1 ya, coba mas perhatikan, ini kelompok 2 ya, yang ini kelompok 3 ya, nah ini kelompok 4, bagian atasnya ditulis kelompok 4 dilingkari 1 lingkar 2 bisa ya. Ada masalah loh. Jadi nanti diselesaikan ya, ini di dulu, kemudian ini dilakukan supaya benar-benar bagus. Ingat, tembusan jangan dilakukan apa-apa, paham nggak? Yang hanya dilakukan hanya pada bagian luarnya aja. Yang mau jadi siapa, atau dari siapa? Ya. Ini ditulis ada bagian ini, ada 2 ya. Posisi yang tembusan jangan diapa-apakan, karena tembusan biasanya berada di dalam, nggak kelihatan. Jadi hanya pada bagian luarnya aja. Kamu identifikasi dulu penyebabnya apa, ya, karena apa, bagaimana memperbaikinya. Ada nama-namanya ditulis. Ada bagian sini nanti ada kolom, silakan diisi. Ini identifikasi, lembar identifikasi bisa dari mengidentifikasi dari sini atau dari video tadi. Ini kalian jangan perbaiki yang bagian dalamnya, tapi hanya pada
bagian luarnya aja. Bolong itu Pak ya. Ya toh? Nah, tujuannya bolongnya ini berarti diselesaikan masalahnya. Uji 52, coba dulu bagaimana tadi? Ya toh? Oh ternyata ada kaitannya dengan perbedaan apa? Bisa dituangkan. Silakan. Nah, ini kan kolom-kolom kasih mau sini aja ini loh diskusi jadi ini ya saya tahu bagaimana cara solusinya, bagaimana cara menyelesaikannya. Coba pegang bagi yang sudah bisa ganti pakaian Yerpak karena tempat prakteknya bukan di sini tapi di bawah. Nanti yang sudah bisa berganti pakaian Yerpak dan menyelesaikan di tempat praktek di bawah. Paham ya? Yang sudah siapa? Yang sudah coba ya bisa langsung ke sana jadi Yerpak. Gitu. Yang belum biar diselesaikan dulu nanti nyusul di sana. Paham ya? Ya. Dibantu ya. Untuk yang praktek harus menggunakan Yerpak ya. Yang tidak menggunakan Yerpak bantu temennya. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu dekat. Topengmu, yuk. Yuk, lanjut. Evaluasi, kira-kira tembusannya bagaimana, ya? Hasilnya bagaimana? Berikutnya. Jelas terus. Jurine. Ya, ayo. Kegiatan perbaikan pada hasil pemelasan. Kelompok yang pertama terlebih dahulu itu kelompok satu ya. Nah, kelompok satu bisa mempresentasikan hasil diskusinya dan juga hasil dari perbaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hasil pemelasan dan juga kemungkinan penyebab tekanan terlalu tinggi dan pemelasan terlalu lama. Dan tidak berubah lagi. Yang ingin bertanya bisa disampaikan di depan. Sekian dari kelompok satu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pada penyelesaian yang tidak pemulasan yang tidak rapi dan
Kemungkinan penyebabnya adalah kurang stabil saat melakukan pengawasan. Mengatasinya seharusnya melakukan dengan tenang dan hati-hati agar bisa maksimal. Jikalau saudara ada pertanyaan, saya persilakan menjabarkan pertanyaan saudara. Saya Habib dari kelompok 2 yang bertanya, cara mengatur gas regulator itu bagaimana? Dengan memutar pada bagian regulator. Jika ingin ke tinggi, putar ke arah kanan. Jika rendah, putar ke arah kiri. Gimana? Kembali lagi. Gimana? Masih kurang? Atau ada yang mau nambahin? Cukup, Pak. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari pengawasan dari kelompok 3. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Saya Akhirnya bersama sebagai moderator. Saya Pak Sultan Pratama sebagai penulis. Saya Akbar Dianto sebagai penulis. Untuk itu silakan Mas Farhan mempresentasikan hasil pengawasan. Jadi kami untuk hasil pengawasan yang kita lakukan ada kekurangannya, yaitu saat meeting pengawasan tegangan terlalu tinggi sehingga membuat plat bolong. Dan yang kedua, terlalu lama dalam melakukan pengawasan. Dan yang ketiga, saat melakukan pengawasan pengawasannya kurang rapi atau platnya kurang simetris. Kemudian, bagaimana menyelesaikannya permasalahan itu? Oke, saya sebagai pengelas di sini akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi plat yang berlubang. Untuk kan platnya ini kan tadi berlubang ya, kan ada sisa lasnya sebelum berlubang. Ya, itu kita tembaknya yang bilas hasil pengelasan tadi. Tembak sedikit demi sedikit hingga tertutup. Jika ada masih bolong lagi, tembak lagi hingga lubangnya tertutup. Mungkin ada yang bisa ditanyakan. Yo, dari kelompok lain, silakan. Bertanya, perkenalkan saya ada dari kelompok 1. Bagaimana cara mengatasi plat yang melengkung saat dilakukan pengelasan? Terima kasih. Ya, Oke Mas, ada di sini jawab ya Mas. Untuk mengatasi plat saat pengelasan melengkung, itu pertama-tama kita tag wheel-nya Mas. Tergantung tag wheel-nya kita bisa rapi apa enggak. Di sini kan tag wheel, tak titik. Jika front wheel ini bisa di tengah Mas. Tak. Nah, nanti selanjutnya bisa pengelasan rata gini. Nanti akan rata. yang mau bantu? Ya, kelompok lain. Ya, Ada yang mampu. ya. Kalau nggak ada, berarti cukup dari. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan perbaikan plat yang berubah. Di sini saya sebagai pencatat, di sini perkenalkan nama saya Prasetya Prasetyo. Sebelum saya Jawaban terakhir juga sebagai materi. Saya Rakyat Muda sebagai pengelas. Identifikasi masalah yaitu bolong penyebab saat pengelasan tegangan terlalu tinggi dan ditekan terlalu lama. Cara mengatasi tegangan disesuaikan dengan plat agar tidak bolong. Yaitu cara membagi bolong yang pertama tag wheel tadi yang bolong itu tag wheelnya ke sisa las itu, kemudian sedikit demi sedikit maka akan tertutup
Saya Nagwa Dianto dari kelompok 3. Ini bertanya ya, saat melakukan take wheel itu kan ada yang terjadi lubang atau tidak tepat pada take wheel-nya, itu bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Yaitu yang pertama di take wheel lagi, kemudian bisa jelas ke bagian yang bolong sampai tertutup lagi. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba untuk hasil perbaikan tadi bisa dikumpulkan. Begitu juga untuk lembar diskusinya atau materinya. Nah, ini dari hasil kegiatan diskusi dan juga kegiatan praktek dalam memperbaiki pengelasan yang ada masalah secara keseluruhan dari kelompok 1, 2, 3, 4 yang sudah dibentuk sudah memperlihatkan hasil yang signifikan atau sudah ada progres yang baik, yaitu bisa membuat yang tadinya plak ini ada masalah berlubang sudah tertutup rapat. Tetapi ada juga kelompok yang masih kurang sempurna, yaitu masih ditemukan bagian belakangnya, tembusannya masih belum kena. Ya, jadi ada yang sudah tembusannya mengena secara keseluruhan, ada yang masih kurang tembus. Kalau misalkan dilakukan kayak uji yang tidak tembus, berarti masih kekuatannya kurang maksimal. Berarti kesimpulan dari tujuan pembelajaran yang dilakukan oleh saya, 1, saya melihat sudah bisa melakukan proses pengelasan. Yang kedua, sudah bisa mengidentifikasi masalah dari video yang tadi saya paparkan. Begitu juga benda kerja dari hasil yang ada di video. Kemudian yang ketiga, saat saya melihat secara langsung proses pengelasannya itu hampir semua kelompok yang praktek menggunakan APD secara sempurna, baik ini menggunakan topeng atau dilepas, sarung tangan kulit, apron dada, lengan lengan tangan dari kulit dan sepatu, ya, dan prosedurnya pun secara keseluruhan sudah baik. Kemudian untuk mengetahui apa yang sudah kalian pelajari hari ini, silakan kalian kerjakan di pos tes yang ada pada slide di depan. Ini pada link yang ada di slide, atau bisa kalian buka di grup WA yang sudah saya bagikan. Silakan dikerjakan waktu 5 menit. Yang apa ya? Baru proses ya, proses yang sudah berjalan bisa kita lihat baru 11 responden ini masih 13, masih kurang 3. Jawabannya yang benar B. Ada yang B? Saya Berapa orang? Coba tunjukin. 1, 2, 3. Dari 13 hanya 5 ya. Dari soal
Ini langsung soal 10 yang dapat 8 Raditya, Alfian 4, Java 4, kemudian Nariko betul 8, Irfan betul 10, Dilan juga betul 10, Akbara dapat 6, kemudian Fahri dapat 10, Arja dapat 6, kemudian Syahid dari pertemuan kali ini. Untuk pertemuan yang akan datang, jangan lupa masih ada kaitannya dengan materi kali ini. Hanya saja nanti perlu ingat, tadi ada beberapa yang masih tidak membawa berpak, nanti besok harus membawa berpak. Kegiatan pembelajaran hari ini karena sudah selesai, saya minta dari semua peserta didik mengisi lembar yang ada di slide ini. Silakan isi bagaimana proses pembelajaran hari ini pada link yang ada di slide atau link yang sudah saya bagikan di dalam grup WA. Silakan. Untuk refleksi, tadi kalian sudah melakukan di dalam pengisian di Google Form ya. Ini semua digunakan sebagaimana pembelajaran yang hari ini dilakukan oleh saya, sehingga untuk kedepannya pembelajaran bisa lebih baik lagi, bisa lebih semakin bagus. Untuk mengakhiri, sebelum saya akhiri, ada yang ditanyakan? Kalau ada ketua kelas nanti bisa memimpin doa, kemudian bisa berdoa bersama dan diakhiri dengan salaman ya. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, apakah kita berdoa bersama dan kepada masing-masing? Sudah mulai. Sudah selesai. Oke, ini saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video praktek pembelajaran yang saya lakukan. Semoga bisa berguna dan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.